Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Anda yang mendengarkan kami di kota-kota di jaringan Smart FM Network pun Anda yang mendengarkan kami di aplikasi YouTube ataupun Anda yang mendengarkan kami di jaringan radio terestrial, boleh bergabung di 0812 11 12 959. Menurut Anda Smart Listeners, di posisi Anda, apakah sibuk itu baik? Apakah sibuk yang Anda lakukan, mungkin sekarang ini kesibukan yang Anda miliki, itu merupakan sebuah hal yang benar-benar sibuk begitu Smart Listeners, benar-benar bisa mengantarkan Anda pada tujuan Anda sebenarnya. Boleh sharing ya di 0812 11 12 959. Pak Arfan, boleh mungkin pertanyaan sebelumnya dijawab sebelum nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, Pak Arfan, silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi ada orang yang secara umum ya, orang tuh dibagi dua. Orang yang pertama adalah sibuk melakukan hal-hal yang penting. Hal-hal yang sesuai dengan mimpinya. Hal-hal yang sesuai dengan cita-citanya. Sesuai dengan hukum alam gitu. Ya, kesibukan itu menghasilkan sesuatu yang meaningful. Yang kedua adalah orang yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Apa itu hal-hal yang nggak penting? Hal-hal yang sia-sia gitu, hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan kebaikan, nggak ada hubungannya dengan kebahagiaan, ya. Tapi dia tetap melakukan hal itu. Itu akan menghasilkan sesuatu yang meaningless, yang tidak bermakna. Nah, celakanya, ketika orang melakukan hal-hal yang tidak penting itu, dia merasa dia melakukan hal yang penting. Kan celakanya kan di situ kan. Ya, dia melakukan hal-hal yang nggak penting sebenarnya, tapi kalau itu nggak penting, kenapa dia melakukan gitu? Seringkali kan sebetulnya bawah sadarnya mengatakan, ini penting gitu. Paling tidak untuk mendapatkan kesenangan sesaat gitu ya. Orang yang korupsi kan menganggap apa yang dia lakukan penting kan? Ya. Dia kan sibuk berkonspirasi, bikin konspirasi, bikin koalisi gitu ya, bikin sebuah cara bagaimana caranya dia bisa melakukan korupsi berjamaah, misalnya begitu kan. Dan dia merasa apa yang dia lakukan itu kan penting. Padahal menurut kita nggak penting, kan seperti itu. Orang yang selingkuh juga kan menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang penting, yang bisa memberikan kesenangan buat dia, paling tidak itu kan. Yang bisa memberikan kegembiraan buat dia, paling tidak kan itu. Tapi kan menurut kita itu nggak penting. Nah, jadi penting nggak penting ini siapa yang menentukan? Kan pertanyaannya begitu kalau begitu. Nah, penting nggak penting ini setiap orang bisa berbeda, itu namanya perspektif, persepsi itu namanya. Tetapi semuanya itu harus ada alat ukurnya. Alat ukurnya itu apa? Alat ukurnya adalah hukum alam. Hukum alam mengatakan bahwa yang langgeng, yang sukses itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, gitu ya. Karena yang kita cari kan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita melakukan kesalahan. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, hal-hal yang bertentangan dengan kebaikan, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Ya, jadi kita harus tentukan penting itu penting menurut apa gitu. Penting itu bisa berbeda-beda. Itu namanya nilai, itu namanya persepsi. Tetapi kita yang dicari dalam hidup ini kan adalah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu berarti kita harus mengacunya tuh ke hukum alam. Ada kompas. Kompasnya itu apa ya? Kebenaran, kebaikan, kebahagiaan, cinta kasih. Itu aja. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita melakukan segala sesuatu, ya aktivitas yang terkait dengan kebenaran, kebaikan, kebahagiaan, cinta kasih, kita akan berada dalam orbit yang benar gitu. Dan ujungnya akan kita capai nanti adalah kebahagiaan lahir dan batin gitu. Nah, itulah yang ingin kita capai, itulah yang penting dalam hidup ini. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap penting, tetapi ketika kita kaitkan dengan 4 nilai tadi itu bertentangan, yang saya lakukan ini nggak benar. Yang saya lakukan ini nggak baik. Yang saya lakukan ini tidak akan membuat saya bahagia. Senang iya, tapi nggak bahagia. Bahagia dan senang itu kan 2 hal yang berbeda ya. Yang keempat, ini tidak bertentangan dengan cinta kasih. Ya, masa saya korupsi, masa saya selingkuh, kan bertentangan dengan cinta kasih gitu.
ya ujungnya kita tidak akan mencapai happiness itu gitu. Karena kita sebetulnya sudah salah memberikan label gitu. Ini sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang hanya memberikan kesenangan sesaat, sesuatu yang menjauhkan kita dari kebahagiaan. Tapi sayangnya kita kasih label itu penting. Nah, itu kitanya yang harus introspeksi sebetulnya. Kok yang kayak gituan dibilang penting gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, izin ini bacakan pertanyaan dari Pak Pram dari Malang. Mohon pencerahannya, Coach. Apakah benar sibuk itu alasan, sedangkan prioritas adalah pilihan? Terima kasih sebelumnya. Silakan. Ya, yang paling penting dalam hidup ini kan kita tahu apa yang paling penting kan. Saya ulang ya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah tahu apa yang paling penting. Dan melakukan apa yang paling penting. Nah, itulah yang namanya prioritas. Jadi memang kita harus tahu gitu. Prioritas kita apa gitu. Nah, sibuk itu sesungguhnya hanya sebuah terjemahan dari prioritas itu gitu. Jadi ketika kita punya prioritas, kemudian kita bisa mengatur prioritas itu sesuai dengan levelnya masing-masing, maka kita akan merasa kegiatan kita cukup penuh ya, jadwal kita penuh ya. Kita akan merasa bahwa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kita merasa bahwa waktu kita sudah kita curahkan sepenuh-penuhnya untuk sesuatu hal yang baik, benar, ya, mencapai kebahagiaan gitu. Maka sibuk itu menjadi sesuatu yang bersifat relatif ya. Saya bisa sibuk tapi saya tidak merasa sibuk gitu. Gitu loh. Saya sibuk karena waktu saya habis nih sebetulnya, tapi saya tidak merasa dikejar-kejar gitu. Jadi sibuk itu kan bisa dalam bentuk merasa dikejar-kejar, merasa kewalahan gitu kan ya, merasa itu nggak punya waktu bahkan untuk sesuatu yang penting sebetulnya. Seperti apa? Bertemu dengan pasangan, ngobrol dengan pasangan, bermain dengan anak-anak, menyapa sahabat-sahabat, tetangga, teman, masyarakat. Kan kita nggak punya waktu untuk itu gitu, karena kita merasa kewalahan. Nah, itu namanya sebetulnya bukan sibuk, itu namanya kewalahan gitu. Itu namanya overwhelm gitu kalau bahasa Inggrisnya gitu. Jadi waktu kita itu bisa terisi semuanya gitu ya. Itu yang didefinisikan oleh banyak orang sebagai sibuk, kan waktunya terisi nih. Jadwalnya penuh, tapi tidak merasa kewalahan gitu. Karena sibuk itu bisa dalam bentuk terisinya jadwal kita, tapi sibuk itu juga bisa dalam bentuk emotional state, bahwa kita itu merasa kewalahan dengan aktivitas dalam hidup ini, sehingga kita kadang-kadang ingin melarikan diri gitu dari hidup untuk sekedar berleha-leha saja gitu, karena kita sudah capek gitu untuk menjalani berbagai kesibukan ini gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, jika kita kembali kepada tema besar kita, happiness, apakah sibuk itu berbanding lurus dengan kebahagiaan? Very good question ya. Apakah sibuk itu berbanding lurus dengan kebahagiaan? Tergantung sibuknya. Sekali lagi ya, kalau kita sibuk untuk hal-hal yang penting, sibuk untuk hal-hal yang bernilai, maka semakin kita sibuk, semakin kita bahagia. Gitu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kita sadar bahwa nanti setelah kontrak kita di dunia ini habis, kita bertemu dengan Tuhan, kita akan ditanya sama Tuhan mengenai bagaimana kamu memanfaatkan waktumu selama kamu ada di dunia. Gitu. Karena waktu itu kan adalah resources yang paling berharga di dunia itu sesungguhnya adalah waktu. Itu ya. Jadi kayak saya ini ya, kayak saya dalam suasana kehilangan istri gitu, baru benar-benar merasa ya, walaupun saya merasa saya sudah memanfaatkan waktu saya dengan istri saya itu udah dengan sebaik-baiknya sih sebetulnya. Saya sudah sadar gitu. Itu pun masih menyesal, Tasya. Itu pun masih menyesal, jangan-jangan saya sebenarnya bisa lebih lagi memanfaatkan waktu itu menjadi waktu yang lebih berkualitas gitu. Ya, yang berantem-berantemnya itu dikurangin lah ya gitu ya. Yang hal-hal yang nggak terlalu prinsipal nggak usah diributin lah, ya udah ya, don't sweat the small stuff gitu. Nah, kadang-kadang saya saja yang merasa saya sudah memanfaatkan waktu dengan maksimal itu masih ada penyesalan kayak begituan itu.
Apalagi yang tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal gitu. Karena waktu adalah resources yang paling berharga di dunia ini gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah eh, kesibukan itu sejalan atau berbanding lurus dengan happiness? Ya, dengan catatan nomor satu, kalau waktu kita itu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk sesuatu yang bernilai gitu, untuk sesuatu yang mengindahkan 4 hal tadi, kebenaran, kebaikan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Itu pasti akan sejalan itu. Gitu. Jadi kita akan merasa iya ya, semua yang diberikan oleh Tuhan itu, ya, waktu yang diberikan Tuhan itu betul-betul kita manfaatkan setiap menit, setiap detik, bahkan setiap helaan nafas itu selalu dalam jalannya gitu. Ya. Dan itu kita akan merasa hidup kita itu akan meaningful gitu. Itu yang akan membuat nanti kita bisa mempertanggungjawabkan itu, dan kita mempertanggungjawabkan itu dengan penuh rasa syukur gitu ketika kita nanti berhadapan langsung dengan Tuhan gitu. Itu Tasya. Baik, berarti kalau misalnya statement tadi, bisakah kita tarik Pak Arfan bahwa ketika kita sibuk, sebenarnya kita bisa menemukan kebahagiaan di dalam kesibukan kita. Jadi sering ya begini kan Pak Arfan, ketika kita sibuk kita lupa semua hal. Bahkan bisa di situ muncul stres, bisa muncul overwhelm, bisa marah-marah, namanya sibuk kan ntar gitu kan, ke sana ke sini akhirnya marah-marah, nggak fokus di dalam menjalankan semua hal. Sebenarnya kalau sibuk itu sejalan dengan happiness, ya hal itu nggak akan terjadi di dalam kita menjalani kesibukan kita. Apakah demikian? Pak Arfan izin dijawab di sesi selanjutnya. Untuk sesi yang terakhir Smart Listener, silahkan dimanfaatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami. Untuk ada yang ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Arfan nanti izin ya untuk saya bacakan ya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami untuk satu sesi terakhir. Sekali lagi dimanfaatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness dan masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan membuka sesi ini begitu ya, mungkin izin untuk bisa disampaikan kalau mau undang Pak Arfan apalagi di awal tahun 2025 nanti begitu kan, ingin menciptakan sebuah suasana yang nyaman, yang happy di tempat kerja di awal tahun, gimana sih caranya Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak ya Tasya ya. Saat ini memang sedang banyak yang mengundang saya untuk acara di akhir tahun. Kalau akhir tahun itu biasanya acaranya refleksi ya, refleksi tahun 2024 seperti apa. Atau juga mungkin nanti di awal tahun, itu biasanya juga di bulan Januari itu akan banyak sekali undangan untuk kick off meeting, ada rapat pimpinan, rapimnas, raker, dan sebagainya gitu. Silakan teman-teman semua yang ingin menghadirkan kebahagiaan di tempat kerja, ya. Silakan Anda bisa mengundang saya langsung ke ILM, hubungi saja ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Dan saya akan hadir langsung di tempat kerja Anda masing-masing, langsung ngobrol dengan para pemimpin perusahaan, ya, para pimpinan-pimpinan di tempat Anda, dan nanti kita akan bikin sesi yang sangat menarik, Tasya. Jadi sesinya itu bukan sesi kayak ceramah gitu ya, kayak apa namanya, kayak kuliah gitu, bukan. Sesinya ini sesi ngobrol. Sesi ngobrol ringan yang bermakna, ada banyak refleksi di sana. Pokoknya suasananya nanti highly interactive session. Sesi yang sangat interaktif di mana Anda bisa ngomong kapanpun gitu. Saking interaktifnya tuh nggak ada waktu untuk tanya jawab. Saking interaktifnya. Kenapa? Karena setiap waktu adalah tanya jawab gitu. Ya, jadi pokoknya sesinya meriah sekali. Dan ini sangat penting untuk menciptakan happiness at work di tempat Anda masing-masing. Nah, itu yang namanya kalau saya sebut sebagai sesi motivasi. In-house ya. Nah, selain itu, di bulan Desember nanti saya juga ada workshop yang publik. Silakan juga teman-teman yang berminat untuk ikut. Saya menyelenggarakannya secara online. Judul workshopnya adalah The 7 Laws of Happiness, yang saya ambil dari buku saya ini. The 7 Laws of Happiness yang sudah dibawa ke Frankfurt Book Fair di Jerman. Sebagai satu-satunya buku motivasi yang mewakili Indonesia di Frankfurt Book Fair di Jerman. Nah, saya membahas buku ini selama 2 hari nanti, di tanggal 12 dan 13 Desember 2024, secara online. Nah, silakan teman-teman yang berminat, boleh lihat Instagram saya, ada di Instagram saya ya. Dan
hari ini saya memberikan harga spesial ya. Harga normalnya Rp990.000. Anda ikut workshop 2 hari, kemudian akan dikirim buku ini langsung ke alamat Anda. Jadi sudah termasuk buku dan ongkir, ya ongkos kirim. Tapi kalau Anda daftar hari ini saja, di Jumat ini masih ada tempat, Anda mendapatkan diskon. Saya berikan harga spesial Rp925.000 saja. Rp925.000 saja. Ya, silakan sekali lagi ke 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Oke, jadi bisa diikuti oleh Anda dimanapun berada ya. Jadi nggak ada alasan lagi smart listener. Saya di Sulawesi, Pak Arfan, atau saya di Indonesia Timur, begitu kan? Ya. Gimana caranya untuk reach out Pak Arfan? Oh, nggak usah khawatir karena dia adakan via online ya, Pak Arfan ya. Oh, betul. Ya, oke. Silakan dimanfaatkan kesempatannya, smart listeners. Oke, Pak Arfan, mungkin bisa kita awali dengan menjawab tadi pertanyaan sebelum kita jeda, begitu ya, Pak Arfan? Silakan. Ya, pertanyaannya apa tadi, Tasya? Tadi apakah ketika dibilang bahwa sibuk itu sejalan dengan happiness, Pak Arfan, apakah itu salah satu cirinya kita bisa menemukan kebahagiaan walaupun kita mungkin merasa sibuk begitu kan? Walaupun kita sibuk begitu, apakah ketika kita merasa bahwa kayaknya nggak sempat deh melakukan apa-apa, tuh kayaknya hal-hal ini belum kelaksana, itu belum kelaksana, itu menandakan bahwa sebenarnya kita nggak happy begitu. Silakan. Ya, jadi konsepnya bukan bahagia walaupun sibuk. Kalau bahagia walaupun sibuk kan berarti ada dua hal ya, ada bahagia, ada sibuk gitu. Nah, yang namanya happiness itu ini menyatu gitu, bahagia dalam kesibukan. Jadi sibuk itu justru membuat kita bahagia gitu. Itulah yang disebut oleh Csikszentmihalyi, seorang psikolog pendiri psikologi positif. Itulah yang dia sebut dengan istilah flowing atau flow. Jadi flow itu adalah menyatu dalam kesibukan gitu. Bahagia dalam kesibukan, bahagia ketika kita melakukan kesibukan. Jadi bahagia dan sibuk itu udah menyatu, bukan tadi bahagia walaupun sibuk, itu dua hal yang terpisah namanya. Gitu ya. Kayak ciri dari orang yang mencapai flow itu adalah kehilangan dalam tanda petik ya, kehilangan kesadaran akan dunia luar gitu. Kayak saya kalau sedang talk show begini, saya kehilangan kesadaran akan dunia yang ada di luar saya, itu kehilangan kesadaran. Kenapa? Karena saya betul-betul masuk ke dalam pembicaraan kita gitu. Dan semakin tinggi tantangannya, semakin susah pertanyaan yang Tasya tanyakan gitu ya. Itu kan semakin tinggi tantangan kan. Semakin tinggi tantangan, semakin masuklah saya ke dalam diskusi kita gitu. Semakin terseraplah saya ke dalam diskusi kita. Jadi kalau menurut Csikszentmihalyi itu semakin tinggi tantangan dan tingginya tantangan dan tingginya kompetensi itu yang akan menghasilkan flow itu. Jadi tantangannya harus tinggi. Tapi kalau tantangannya tinggi, kompetensinya rendah, maka yang akan terjadi adalah stres. Jadi tantangan tinggi nih ya, saya ngobrol sama Tasya kan, pertanyaan Tasya nih bagus-bagus nih. Pertanyaan juga susah-susah kadang-kadang gitu ya. Nah, itu kan bagus berarti tantangannya kan tinggi. Kalau kemampuan saya, kompetensi saya rendah, itu akan menghasilkan yang namanya stres. Tetapi kalau kemampuan saya tinggi, tapi saya berhadapan dengan host yang pertanyaannya gampang-gampang banget, ecek-ecek banget gitu ya. Padahal kemampuan saya tinggi, kompetensi saya tinggi. Maka yang akan terjadi adalah yang namanya kebosanan, boredom, ya, kebosanan. Jadi saya pingin ditanya pertanyaan-pertanyaan yang susah, tapi hostnya nanyain pertanyaan-pertanyaan yang ecek-ecek banget gitu, yang jawabannya gampang banget gitu. Akhirnya menghasilkan kebosanan. Nah, yang menghasilkan flow itu adalah ketika saya berhadapan dengan host yang punya banyak pertanyaan yang bagus, yang hebat, yang mungkin belum saya dengar sebelumnya, sangat challenging, dan saya juga punya kemampuan yang mumpuni gitu untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, itulah yang membuat saya masuk ke dalam pembicaraan ini, terserap ke dalam pembicaraan ini, sehingga seolah-olah dalam tanda petik saya melupakan dunia luar. Nah, itulah situasi yang dijelaskan oleh Csikszentmihalyi sebagai situasi flow. Ketika apa? Ketika kita terserap dalam kesibukan kita, sangat sibuk kan kita ini. Sekarang ini kita sangat sibuk nih dalam 1 jam ini ya. Kita sangat sibuk nih. Kita terserap dalam kesibukan kita, betul-betul menikmati kesibukan kita, bahkan kita lupa waktu,
sebentar lagi jam 8 gitu ya. Dan kita betul-betul melupakan dunia luar gitu. Lupa masalah-masalah kita. Nah, itu namanya kita bahagia dalam kesibukan. Itu namanya flow gitu. Dan itulah sebetulnya yang ingin kita capai dalam bekerja. Dan bukan hanya bekerja di kantor, tapi apapun yang sedang kita lakukan, kita terserap masuk ke dalam. Ya, ketika kita sedang berdiskusi dengan pasangan, ngobrol dengan anak-anak, ngerjain bantuin anak belajar matematika, kita betul-betul masuk gitu. Nah, itu namanya bahagia dan sibuk itu sudah nggak bisa dibedakan karena kita bahagia dalam kesibukan, sibuk dalam kebahagiaan. Itulah yang namanya flow. Itu Tasya. Jadi bukan walaupun, kalau masih mengatakan walaupun itu berarti itu dua hal yang terpisah gitu. Itu belum bahagia yang sesungguhnya gitu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, waktu kita terbatas 3 menit terakhir begitu ya. Apa yang bisa dielaborasi di dalam perbincangan kita di pagi hari ini? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi pertanyaan dalam talk show kita yang harus kita jawab ya, smart listener adalah apakah sibuk itu bagus? Nah, kenapa itu penting? Karena semua orang itu kepingin dilihat sebagai orang sibuk. Karena orang yang sibuk itu dianggap orang penting. Orang yang sibuk itu dianggap keren. Orang yang sibuk itu dianggap terhormat. Karena itu banyak orang yang pingin dilihat sibuk. Bahkan kalaupun dia tidak sibuk, dia akan berpura-pura sibuk. Gitu ya. Karena memang kalau kita melihat, kalau setiap orang ditanya gitu pas lagi di kantor gitu, lagi ngapain kamu? Oh enggak nih, lagi nggak ada kerjaan. Oh, kelihatan bahwa kita tuh nggak berguna gitu. Gitu ya. Nah, yang penting yang ingin saya garis bawahi dalam talk show kita pada pagi hari ini adalah sibuk itu betul bagus gitu. Secara umum ya, sibuk itu bagus karena ketika kita sibuk, kita berada dalam sebuah emotional state tertentu, ya, kondisi emosional yang tertentu. Orang yang sibuk itu dia akan beralih dari situasi apapun, masalah apapun yang sedang dia hadapi. Ya, ketika dia sibuk, dia akan merasa teralihkan gitu fokusnya gitu kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, tapi kalau kita mau diskusi lebih dalam lagi, ternyata tidak semua kesibukan itu bagus. Sibuk itu hanya bagus kalau kita sibuk melakukan hal-hal yang penting dalam hidup kita, hal-hal yang bernilai dalam hidup kita, hal-hal yang membuat kita menjadi orang pribadi yang lebih besar dari kita yang sekarang. Ya, nah, itu namanya orang yang sibuk melakukan hal-hal yang penting. Nah, ketika kita sibuk melakukan hal-hal yang penting, maka sibuk itu bagus. Tetapi ini pun menimbulkan masalah karena banyak orang yang ketika dia melakukan hal-hal yang tidak penting, dia menganggap itu hal yang penting. Nah, itu kan jadi masalah. Maka kembali lagi kita harus bisa mendefinisikan what matters most to us, what matters most to you, apa yang penting bagi Anda gitu. Yang penting adalah hal-hal yang selalu berada dalam nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Kalau kita tidak mencapai 4 nilai itu, apa yang kita lakukan itu walaupun kita merasa penting, sesungguhnya itu hanya karena ketidaktahuan kita mengenai apa yang penting dalam hidup ini gitu. Sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak penting secara berkesinambungan. Nah, itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, inti dari semuanya adalah kita harus selalu jadi orang sibuk, dan sibuk itu ada 2. Sibuk yang menghasilkan atau sibuk yang untuk kita bertumbuh. Nah, ini nih yang mungkin nanti bisa kita bahas dalam kesempatan yang berbeda ya. Tapi intinya adalah ketika kita sibuk, itu sibuk dan kebahagiaan itu bukan walaupun tadi, tapi kita sibuk dalam kebahagiaan dan bahagia dalam kesibukan. Itulah yang dikenal dalam istilah psikologi, Mihai Csikszentmihalyi mengatakan itulah yang namanya flow. Ketika kita menyatu dan bahkan kita lupa pada kondisi yang ada di luar kita karena saking sibuknya kita melakukan aktivitas yang membuat kita bahagia. Terserap dalam kebahagiaan ketika kita melakukan sesuatu. Itu Tasya. Baik, dan semoga smart listeners, kesibukan yang Anda jalani, kesibukan yang Anda lalui, itu benar-benar bisa membawa Anda kepada tujuan Anda dan kepada kebahagiaan Anda yang hakiki. Terima kasih Pak Arfan sudah memberikan insight-nya di pagi hari ini, mengingatkan kita lagi ya pada sebuah pertanyaan basic, sebenarnya apa sih yang penting untuk saya begitu kan? Karena kalau tanpa tahu hal itu, tanpa tahu kompasnya, tentu kita tidak bisa menentukan arah hidup kita. Dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Kami harus tutup perbincangan di pagi hari ini dalam program Smart Happiness. Akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.